Istri AKP Tommy Marbun sebut hilangnya suami dikira peran oleh istri Kapolres. Istri Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni AKP Tommy, Samuel Marbun. Ria Tarigan membeberkan salah satu faktor suaminya tidak kunjung ditemukan setelah hilang selama 3 bulan saat melakukan pengejaran terhadap KKB pada 18 Desember 2024 lalu. Adapun salah satu faktor yang dimaksud yaitu hilangnya Tommy Marbun sempat dikira bercandaan atau prank. Hal ini kata Ria disampaikan oleh istri Kapolres Teluk Bintuni saat akan melakukan pencarian terhadap AKP Tommy Marbun pada 22 Desember 2024 silam. Ria mengaku pernyataan istri Kapolres Teluk Bintuni tersebut sempat membuat hatinya hancur. Pasalnya akibat pemikiran semacam itu, Ria mengatakan pencarian terhadap suaminya tidak kunjung dilakukan. Tanggal 22 Desember, saya mau ikut pencarian suami saya. Itu di bandara, saya diantar Ibu Kapolres dan Ibu Waka. Di situ ada sesuatu yang membuat saya sedikit hancur karena sembari menunggu helikopter disiapkan, saya duduk-duduk bersama Ibu Kapolres dan Ibu Waka, disaksikan dengan Ibu Waka. Ibu Kapolres menyatakan seperti ini, "Iya dek, abang sama mbak kira Tommy cuma ngeprank, karena kan Tommy suka bercanda sama abang," katanya kan. Jadi abang kira pas diinformasikan itu Tommy cuma ngeprank, makanya abang santai-santai aja. Tapi sampai malam ternyata Tommy nggak ketemu. Setelah mendengar pernyataan istri Kapolres Teluk Bintuni itu, Ria langsung pergi. Dia merasa tidak menyangka bahwa hilangnya AKP Tommy justru dianggap candaan dan berujung penyesalan oleh istri Kapolres Teluk Bintuni. Setelah itu saya mendengar itu, saya langsung berdiri, saya keluar. Saya sedikit hancur sebagai seorang junior karena selama ini suami saya sangat-sangat setia sekali untuk Bapak dan Ibu Kapolres. Tapi di situ saya merasa nyawa suami saya dianggap remeh. Kemudian, Ria pun berkomunikasi dengan Kanit Resmob Polres Teluk Bintuni, Brigpol Roland Manggaprou terkait kronologi hilangnya sang suami. Namun nyatanya Ria mengaku curiga atas kondisi Roland karena berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia tidak bisa menolong AKP Tommy karena kepalanya terkena kayu. Hanya saja tidak terlihat luka sedikit pun di kepala Roland tersebut. Setelah itu saya ngobrol bersama Pak Roland di luar ruang tunggu. Saya tanya Pak Roland, bagaimana Pak Roland? Terus saya lihat kan karena penyampaian Pak Roland kan katanya dia mau menolong suami saya, tapi mukanya tertumbuk kayu. Jadi saya pikir berarti kalau itu minimal pasti ada bekasnya. Saya lihat mukanya, saya perhatikan. Di situ saya tidak mendapatkan tanda lecet atau memar sedikit pun. Selanjutnya Ria pun berangkat untuk melakukan pencarian dengan menumpangi helikopter dan mendarat di Kali Rawara yang berjarak 10 jam perjalanan dari lokasi hilangnya AKP Tommy Marbun. Kemudian pencarian pun dilakukan dengan didahului upacara adat setempat. Namun Ria menyebut dirinya hanya melakukan pencarian hingga sore hari karena membawa anak kecil. Sampai sore hari akhirnya saya balik. Karena saya ada anak kecil, jadi saya tidak bisa terlalu malam. Sebelumnya, Ria dan ibundanya, Elfrida Gultom, sempat mengungkapkan kejanggalan terkait hilangnya AKP Tommy Marbun. Mulanya Ria mengatakan bahwa percakapan terakhirnya dengan sang suami pada 15 Desember 2024 ingin berbicara empat mata. Saat saya pulang, suami ternyata sudah tidak di rumah. Kami tidak sempat ngobrol. Sore hari saat suami pulang, saya bertanya mau ngobrol apa, tapi dia bilang tidak jadi. Dia hanya meminta dikirimkan sejumlah uang transportasi untuk memfasilitasi operasi senyap ini, ujar Ria Tarigan. Keesokan harinya, Tommy masih berkirim pesan kepada istrinya mengabarkan akan bertugas ke hutan dan meminta istri antisipasi ketika terjadi hal buruk. Pihak keluarga terus berupaya melakukan pencarian Tommy, namun tak kunjung membuahkan hasil. Kejadian ini harusnya melibatkan Basarnas, tapi ternyata hanya 2 orang dan 1 hari. Setelah itu tidak ada surat masuk ke Basarnas, sambungnya. Pihak keluarga merasa janggal lantaran adanya dugaan ditutupinya terkait kronologi hilangnya Tommy Marbun.